Pemirsa, komplotan pembunuh kacap bank pemerintah Ilham Pradipta mengincar saldo rekening Dorman yang jumlahnya fantastis mencapai 70 miliar rupiah. Mengapa data rekening Dorman bisa bocor? Apakah rekening Dorman sasaran empuk kejahatan perbankan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Ilham Pradipta, Boyamin Saiman, dan pakar tindak pidana pencucian uang TPPU Yenti Karnasih. Selamat malam, Mas Boy, Bu Yenti. Malam. Selamat malam. Mas Boy, Polda Metro Jaya mengungkap rekening Dorman 70 miliar rupiah menjadi motif kasus. Siapa aktor intelektual yang tahu lebih dulu soal rekening Dorman ini? Mas Boy, DH atau Ken? Sebenarnya gini dulu, sebenarnya menyasar rekening besar, baik dorman maupun tidak dorman, sebenarnya begitu. Dan merekrutnya maka adalah pimpinan cabang atau cabang pembantu, karena mereka bisa diajak untuk bypass, fraud, gitu. Karena orang dalam yang sebenarnya pada posisi tertentu sesuai kewenangannya, paling-paling dia bisa mengotorisasi rata-rata cabang itu yang nggak sampai di angka 10 miliar gitu. Kalau lebih dari itu otorisasinya dari kantor pusat. Tapi karena mereka orang dalam, maka bisa bypass gitu atau ya menakali itu sehingga kemudian dapatlah ratusan miliar. Nah, terhadap BRI itu juga disasar, maka dicarilah orang dalam. Dan itu nanti kalau sudah bisa direkrut dengan cara baik-baik, bujuk rayu maupun dipaksa, maka ya yang disasar rekening besar, baik dorman maupun tidak dorman yang bisa dibobol gitu. Jadi sebenarnya harus kita jangan terlalu latah bahwa ini dorman gitu. Jadi yang disasar otomatis ketika sudah dapat orang dalam, maka ya dengan demikian yang diambil adalah yang rekening besar. Nah, berapa misalnya di level cabang pembantu itu kalau ini di Jakarta, ya memang ratusan miliar begitu. Cabang pembantu itu angka-angkanya di angka ratusan miliar. Kenapa tidak menyasar misalnya di Klaten atau di Ponorogo atau bahkan di Barito Utara misalnya gitu? Karena di sana kecil-kecil gitu. Dan relatif juga dengan cara-cara yang lebih modern, dengan cara-cara yang perekrutan, gampang mencari orang yang bisa direkrut itu. Nah, yang pernah terjadi peristiwa pembobolan ratusan miliar tadi itu adalah pegawai yang menjelang pensiun sehingga bisa dibujuk gitu. Nah, kalau ini Ilham ini menjadikan susah karena dia punya komitmen masih muda, punya idealisme, bahkan ada cerita kakaknya hendak mengajukan kur aja sekedar untuk membypass istilahnya prosedur satu aja itu juga nggak mau gitu. Jadi memang kebetulan ini yang disasar yang orang punya idealisme, salah sasaran jadinya gitu. Meskipun demikian memang rata-rata karena BRI ini mulai dari awal karir sejak muda dan di unit segala macam mereka terseleksi ketika sudah menjadi pimpinan cabang itu. Jadi ini yang itulah peristiwa yang terjadi bahwa ini ingin membobol rekening-rekening besar yang bisa dibobol dengan cara memakai orang dalam yang bisa fraud, bisa nakal, bisa bypass itu sehingga kemudian dapatlah rekening-rekening besar yang bisa dibobol. Niatnya begitu. Nah, tapi tahu dari mana, bukan Mas Boy, berarti data-data rekening besar itu? ya kalau sudah dapat rekrutan orang kan tahu sebenarnya kalau kepala cabang tahu juga di rekening besar di situ tanpa harus dapat bocoran dari mana-mana. Kita misalnya menyasar Jakarta Utara misalnya gitu. Rekening besarnya juga banyak gitu kalau kepala cabang gitu. Ini bukan saya ngajari loh ya, tapi bahwa dengan proses-proses sekarang memang bank sudah lebih ketat lagi, kepala cabang dengan nakal pun susah untuk mengakses yang nilainya di atas 2 miliar gitu. Nah, itu pun juga untuk pinjaman misalnya. Kalau transfer tetap ada otorisasi yang lain yang susah kita lebih ketatkan gitu. Nah, itulah yang tidak perlu kita sebenarnya tahu di rekening cabang Jakarta Timur misalnya, Cempaka Putih itu ada rekening besar. Itu kalau cabang-cabang Jakarta relatif besar memang sebagian juga hasil pencucian uang itu diduga dan kemudian ada juga memang yang menabung ukuran besar gitu atau perputaran yang besar. Pada saat itu misalnya ada ngendap 2 hari aja misalnya dari transaksi pembayaran proyek atau pembayaran impor dan segala macam masuk ke situ kan kadang-kadang bisa 2 hari 3 hari. Nah, pada saat kita sudah pada posisi melihat komplotan itu mampu menggalang atau merekrut pegawai sebuah bank, kan tinggal memindahkan aja semua gitu. Jadi ini niatnya si komplotan itu memang mencari orang dalam yang bisa diajak kerjasama, bukan jadi hacker atau sekedar bahwa dapat informasi ada rekening dorman di situ.
rata-rata hampir ada rekening besar yang transaksi maupun tabungan atau diduga hasil pencucian uang. Karena berdasarkan penelusuran saya, karena saya harus maksimal untuk memberikan pembelaan kepada almarhum untuk tidak mati sia-sia, diduga yang telah dibobol ratusan miliar tadi diduga juga hasil dari pencucian uang. Nah, saya sudah memohon kepada kepolisian, Barreskrim untuk juga melacak dugaan-dugaan pencucian uang dari proses itu. Karena sebenarnya kalau pengusaha besar pun gitu, yang konglomerat pun tidak punya tabungan di atas 5 miliar itu jarang, karena duit langsung diputar dan lain sebagainya. Jadi ini Betulkah Bu Yenti yang dibobol itu adalah hasil pencucian uang? Gini, pencucian uang itu hasil kejahatan, Mbak. Jadi hasil kejahatan gitu ya, misalnya dari hasil judol atau dari narkoba atau dari korupsi, kemudian hasil itu masuk ke bank. Makanya bank harus ada know your customers itu. Jadi ini masuk banyak sekali dari mana bagaimana. Jadi mungkin yang maksudkan Mas Bunyamin adalah bank itu menjadi sarana pencucian uang karena kemasukan uang-uang hasil kejahatan gitu ya, Mas. Jadi uang yang masuk di bank karena asalnya dari hasil kejahatan, berarti uang itu sudah menjadi pencucian uang. Jadi memang bank digunakan untuk sarana pencucian uang. Tapi tadi kan begini, bisa jadi Mas, karena kemarin itu kan kita berbicara tentang dorman-dorman itu ya. Tiba-tiba semua orang tahu dorman-dorman. Tapi memang kalau sampai ini orang-orang ini ya sindikat, ini mungkin sindikat ya, sindikat ini kemudian dia akan berhadapan dengan dorman lebih aman. Artinya karena memang ada rekening yang kalau di Indonesia saya dengar-dengar kan kemarin dibilang 3 bulan, tetapi sebetulnya secara internasional itu yang perlu ditengarai bahwa ini dorman, ada rekening yang diam saja, itu 180 hari dari Basel Committee ya, Komite Perbankan Dunia itu 180 hari, ini perbankan harus menyampaikan kepada yang bersangkutan ini uang ini kenapa diam saja gitu ya, hanya ada transaksi-transaksi yang dari uang yang disimpan itu kan ada bunga dan bayar administrasi itu dianggap dorman, dianggap nganggur. Nah ini harus ada klarifikasi dalam artian untuk menjaga justru agar uang yang jarang dilihat ini supaya tidak hilang. Kemungkinan penjahatnya itu lebih memilih yang dorman daripada yang bergerak ya. Kalau bergerak kan akan cepat ketahuan ya Mas. Jadi memang ada kan uang yang disimpan 2-3 hari, tapi besar sekali kan banyak gitu ya Pak. Ya kan untuk proyek apa disimpan 2 atau 3 hari. Nah di sela-sela itu bisa jadi. Tapi semua itu adalah pasti ada kerjasama dengan pihak dalam, orang dalam. Maka saya berapa kali menyampaikan yang namanya kejahatan perbankan itu semuanya pelaku itu memang setting up-nya dari para pembuat undang-undang adalah pasti menyasar orang dalam, apakah kepala cabangnya, apakah manajemen kehati-hatiannya, perkreditannya dan sebagainya, pasti bekerja sama, bahkan ada dengan teller itu. Dan kejahatan itu canggih ya Mas, kita mungkin bongkar ya Mas Benyamin ya. Nanti seandainya motif ini kan tadi udah ada, ini modusnya bagaimana setelah oke, ada orang dalam yang tadi katanya mau pensiun terus mau tergoda gitu ya, kemudian dia kerjasama dan kemudian membobol, itu kemungkinan nanti pakai cyber banking sistem ya, bisa pakai sistem itu ya kan, pasti gitu. Artinya gini, cyber banking crimes itu memang sedemikian rupa ya. Saya beberapa kali ke pengadilan tuh banyak sekali yang banknya maupun pemegang rekening pun tidak tahu karena tidak ada notification. Tetapi ternyata ketika yang bersangkutan akan transaksi justru sudah nggak ada. Jadi ini repotnya atau beratnya kejahatan perbankan yang menggunakan cyber itu adalah ketahuannya lama karena kan tidak terasa gitu ya, dan ini membuat para penjahat lebih leluasa. Ini tantangan kita ketika kita e-banking. Ini juga mungkin nanti menggunakan e-banking. Artinya apa? E-banking sistemnya itu bisa diberikan oleh orang dalam itu kepada tadi itu penjahat-penjahat itu gitu ya. Karena banyak sekali, bahkan jangankan hanya masalah satu banknya saja. Ini di Kalimantan ya, itu akan bank itu suka banyak pekerja-pekerja yang hanya beberapa bulan gitu ya, belum diterima gitu ya. Tetapi dia bikin proyek apa, mungkin ada program apa gitu ya, investasi apa, program-program kan suka ada. Dia itu karena dia mekanik dari sistem perbankan, dia bisa bobol BI loh waktu itu di Kalimantan. Jadi banknya tidak tahu, tapi BI-nya bisa dipindahkan dari bank daerah kepada bank swasta. Baik, sebetulnya sangat tidak mungkin dalam satu hari bisa mengucurkan 50 miliar waktu itu, tapi bisa.
Ya, karena ada orang dalam gitu. Selain dugaan keterlibatan orang dalam, apakah menurut Anda ada keterlibatan dari oknum otoritas lembaga tertentu yang punya akses ke core sistem perbankan? Sangat, sangat, sangat bisa ya. Misalnya OJK, misalnya dari BI, sangat mungkin bisa. Kalau namanya kejahatan ekonomi, apalagi sudah cyber banking crimes, ya ini adalah white collar crimes, itu semuanya sangat mungkin. Maka ketika kepolisian mengatakan bahwa ini hanya pembunuhan saja, karena memang faktanya kami ada laporan seperti ini, maka saya mengatakan untuk sedang reformasi polisi, ya tidak bisa hanya sekedar laporan, harus didalami. Alhamdulillah sekarang mau didalami. Apa latar belakangnya, motifnya, apa latar belakangnya, apa sehingga ada kepala cabang, jangan-jangan ada berkaitan dengan kemungkinan rencana akan membobol bank, kan gitu ya, selalu begitu, karena selalu kejahatan-kejahatan ini juga mumpung mau ada pengucuran 200 triliun ini harus hati-hati sekali. Jangan sampai seperti awalnya, seperti kredit tapi nanti macet, ternyata memang sejak awal terjadi kejahatan perbankan. Pasal 49 Undang-Undang Perbankan terus A sampai ya banyak sekali itu semua modus-modus kejahatan yang bisa terfikirkan oleh para pembuat undang-undang kejahatan perbankan. Ini bagaimana itu sudah ada. Nah, disinilah letaknya bank itu harus hati-hati sekali bahwa sistem yang sistemik itu yang wire system itu bukan berarti tidak bisa dibobol ketika orang dalam ikut main, Mbak. Jadi itu kan semua sistem itu kan inputnya pasti dari orang tertentu. Itu pasti bisa. Itu sangat mudah dan memang pengawasannya yang harus lebih ketat dikarenakan modus kejahatan perbankan terutama di Indonesia pun sudah sangat beragam. Ini yang tidak pernah disampaikan. Jadi kehati-hatian pihak bank atas rekening nasabahnya itu kurang mendapatkan perhatian ya. Terjadi, saya yakin itu banyak rekening-rekening itu kemasukan uang judol, uang narkotika, uang korupsi gitu ya. Tetapi kan baru muncul ketika sudah jadi kasus korupsi terungkap. Ternyata ada di bank ini masuk sekian, keluar sekian. Tapi pada waktu itu bank tidak melakukan reporting obligation kepada PPATK maupun OJK gitu. Itu yang harus, ya ini syukurlah ada begini jadi ketahuan bahwa sebetulnya keadaan kejahatan perbankan di Indonesia itu tidak rendah, tinggi, rentan sekali. Nasabah itu akan dibobol uangnya, apakah itu karena sistem yang salah atau karena memang oknum gitu ya, itu memang rentan sekali. Dan kemudian ini diperlukan suatu pemikiran pengawasannya bagaimana, dan juga harus ada apa ya, kalau pengawas tidak melakukan pengawasan harus kita dalami juga, jangan-jangan pengawasnya ikut-ikut juga gitu. Iya, oke. Terakhir soal sosok pemberi informasi data perbankan S, sudah lebih dari sepekan sosok S masih menjadi misteri. Mas Boy kan sudah bolak-balik ya ke Polda bertemu dengan penyidik. Siapa S ini? Apakah orang yang punya pengaruh besar, Mas Boy? Itu kan hanya masih berdasar pengakuan Ken bahwa dia tahu rekening dorman di BRI itu dari S itu gitu. Nah, S itu sosoknya benar atau tidak itu dan lengkapnya juga itu masih di dalam, dan saya pun juga belum dapatkan informasi yang valid itu. Tapi gini, yang saya contohkan tadi di bank lain ratusan miliar itu juga langsung ketahuan kok, dan bisa langsung di freeze, diamankan oleh Barreskrim, dan nilainya pun hampir mendekati yang dibobol tadi. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini, besok atau minggu ini akan diumumkan oleh Barreskrim atas kemampuan Barreskrim mengungkap kasus ini dan menyelamatkan uang itu. Jadi itu dari mana? Ya dari laporan banknya sendiri. Kemudian disadari ada suatu janggal, langsung cepat-cepat laporan Barreskrim dan langsung bisa diselamatkan uang itu. Tapi kan kemudian itu proses itu nampaknya bisa jadi oleh komplotan yang sama, diduga ada yang komplotan sama irisannya, mereka juga sudah merencanakan kepada BRI. Nah, bobolnya ini gabungan, jadi mereka punya kemampuan hacker dan juga kemampuan untuk merekrut orang dalam. Orang dalam ini bahasa sederhananya gini loh, hanya dalam rangka buka pintu gitu. Selanjutnya mereka setelah ada buka pintu itu mampu dengan teknologi yang dia punyai itu bisa mengeruk uang yang ada di dalamnya gitu, dari rekening-rekening besar tadi gitu. Jadi ini dua keahlian, dua kemampuan tindakan yang digabungkan. Kita masih ingat misalnya dulu di bank asing itu ada seorang pimpinan cabang perempuan yang hidupnya glamor, ternyata dia bahkan membobol keluarga Pak Ali Sadikin kalau tidak salah rekeningnya itu sampai berapa begitu. Nah, itu artinya kan ini digabung
kemampuan orang dalam dan kemampuan orang luar untuk menghacker itu mau digabungkan sehingga nilainya jadi bisa ratusan miliar yang bisa dibobol. Jadi itu nanti akan kita bisa kita pantau bersama bagaimana kepolisian itu mampu mendalami ini semua dan sekaligus mengamankan karena terus terang aja pada posisi ini saya punya misi juga dari kematian almarhum ini tidak sia-sia untuk mengamankan bank supaya lebih bagus dan kemudian masyarakat tetap percaya untuk nyimpan uangnya di bank. Jangan sampai salah-salah kayak kemarin dormen juga segala macam. Ada kesalahan lagi dan ada seorang ibu-ibu memaksa anaknya tiap bulan untuk ngisi 50.000 terhadap rekeningnya karena takut dibobol orang katanya. Ini jadi kan membuat kepanikan yang tidak perlu gitu. Tapi ya senang-senang aja jadinya orang jadi aware terhadap rekening-rekeningnya dan ini menjadi aman gitu. Jadi ini menurut saya sistemnya apalagi pun banking kan bisa dilacak juga itu. Masih. Baik, kita nantikan pengembangan dan juga pengusutan kasus ini secara tuntas. Terima kasih kuasa hukum keluarga Ilham Pradipta Boyamin Saiman dan pakar TPPU Yenti Karnasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.